Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang sehat, kondisi yang sebaik-baiknya, dan tetap semangat. Baik, anak-anakku kelas 3, hari ini Patris kembali akan menyampaikan materi tema 5, yaitu tentang cuaca, subtema 4. Ya. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, anak-anakku kelas 3. Jadi materi kita yaitu tentang tema 5, yaitu cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran 1 ya. Jadi hari ini kita akan memulai subtema 4 di pembelajaran 1. Baiklah, silahkan kalian persiapkan bukunya dan mempersiapkan diri untuk menyimak materi ini. Perhatikan gambar di atas. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah, berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tandanya musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau yang disebut dengan pancaroba. Nah, saat seperti itu cuaca berubah dengan cepat, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Kemudian perhatikan percakapan Siti dan teman-temannya selama perjalanan menuju ke sekolah. Perhatikan percakapannya ini tentunya tentang cuaca ya. Jadi kalian perhatikan. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Ucap Siti. Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Nah, kemudian Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Kemudian, mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Nah, pertanyaan yang bagus. Dayu, yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak, kita bisa dapat jawabannya. Kemudian saya setuju, saya juga mau ikut mencari informasi itu. Ungkapnya Siti ya. Nah, kemudian Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat telah tiba. Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Nah, ini ya. Jadi, Siti dan teman-temannya sudah berada di perpustakaan. Mereka akan mencari tahu tentang apa yang disebut dengan cuaca, musim, dan iklim ya. Kalian juga bisa melakukan hal ini di mana? Di sekolah tentunya, yaitu di perpustakaan ya. Nanti kalau kalian sudah masuk ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari sini. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Carilah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Bacalah bersama teman-temanmu. Nah, di sekolah kita, alhamdulillah sudah ada perpustakaan ya. Baik, kita lanjutkan. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Perhatikan ya. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca.
Cuaca merupakan suatu gejala alam. Ya, cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Nah, jadi itu adalah iklim ya. Jadi kalau waktunya lama, itu yang disebut dengan iklim. Ya. Nah, kemudian iklim menyebabkan adanya musim. Contohnya, musim dingin, musim panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suhu suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Nah, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, iklim di Indonesia disebut dengan iklim tropis dan memiliki 2 musim. Ya. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan September. Nah, ya, itu adalah bacaan yang diambil dari internet ya. Sumbernya yaitu https bumi Indonesia WordPress dan seterusnya. Ini ketika kalian menyadur atau menyalin sebuah artikel dari internet harus disebutkan, dicantumkan sumbernya ya. Baik, selanjutnya nah, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Beni? Kemudian informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Nah, tulislah informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Nah, sekarang diperhatikan. Jadi yang pertama adalah cuaca merupakan suatu gejala alam. Ya, ini yang ditemukan dari bacaan tadi. Dari sini ya. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga bisa melihat di sini. Yang kedua bisa ini. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Nah, ini bisa juga diambil ya. Nah, kalian bisa menuliskannya di mana? Di sini. Cuaca dapat berubah dalam waktu yang singkat. Nah, seterusnya kalian bisa mengambil dari bacaan yang ada pada halaman sebelumnya, yaitu pada ini ya. Kalian bisa cari apa informasi yang bisa ditampilkan atau bisa dituliskan pada halaman ini. Begitu ya. Ini untuk tugas kalian nantinya ya. Untuk LKPD kalian. Nah, kita lanjutkan. Kemudian percakapan antara mereka terjadi lagi ya. Jadi buku itu sangat membantu ini. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Nah, kemudian Siti berkata, wah saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan musim kemarau? Nah, dan si Beni berkata, teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Nah, kemudian, saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Nah, kemudian, wah seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu sore nanti. Ini percakapan antara Siti, Lani, dan Beni dan Udin. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Kemudian cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayah akan datang. Namanya Pak Tono.
Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman itu. Dan selanjutnya perhatikan gambar ya. Jadi ini di rumahnya Edo, ya ada ibunya. Dan mereka berada di ruang tamu ya. Ya di ruang apa tadi? Di ruang keluarga ya. Nah, selanjutnya Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono ya. Jadi Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain ya. Edo dan teman-teman akan membantu Ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Ya, jadi nanti kalian bisa melihat ini ya, kemudian caranya nanti juga ada ya. Nah, berikutnya, sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Nah, inilah gambar karya yang akan mereka buat. Ini membuat sebuah gambar ya, gambar rumah, pemandangan di sekitar rumah ya. Nah, yang dibuat dari kain-kain. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, ada segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian kalian perhatikan. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Perhatikan ya. Jadi, Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Perhatikan. Jadi awalnya kalian perhatikan gambar di sini. Kain yang berbentuk lingkaran itu adalah ketika belum dibagi maka dilambangkan dengan pecahan 3/3 ya. 3/3 itu artinya 1 ya. Kenapa kok 3/3? Ya karena akan dibagi menjadi 3 ya. Nah, kemudian kalian lihat gambar yang kedua. Di sini lingkarannya sudah dibagi 3. Nah, yang diarsir adalah hanya 1 bagian, yaitu 1/3. Karena apa yang akan dibagikan adalah yang 1/3. Ya, jadi 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Ya, jadi yang diarsir adalah yang 2 bagian dari 3 bagian. Ya, 2 bagian dari 3 maksudnya ya. Jadi ini hasilnya adalah 2/3. Nah, kemudian Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Perhatikan ya, jadi sisanya ini, yang masih sisa 2/3 ini, diberikan kepada Dayu dan Lani. Dan mereka mendapatkan 1/3 ya. Jadi 2/3 dikurangi 1/3 hasilnya adalah 1/3 ya. Jadi ini hasilnya sudah dibagi-bagi menjadi 1/3. Jadi 2/3 dikurangi 1/3 hasilnya adalah 1/3 atau 1/3 ya. Nah, sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi yang berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Jadi seperti biasa ya. Jadi kain yang awalnya belum dipotong, ini artinya masih dalam pecahan 4/4. Karena kita akan membaginya menjadi 4. Ya. Nah, potongan 4/4 ini sama dengan 1 ya. Jadi 4 bagi 4 itu sebenarnya 1 ya. Nah, kemudian dikurangi 1 bagian, yaitu 1/4. Ya, jadi yang 4/4 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 3/4, begitu ya. Nah, karena apa? Kalau kita tidak melihat gambar, kita melihatnya untuk bagian yang bawah, yaitu penyebutnya. Yaitu penyebutnya sama. Ketika pecahan dengan penyebut sama, maka kita tinggal mengurangkan bagian pembilangnya saja. Ya. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Bawahnya tetap ya. Jadi 4/4 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 3/4. Kita lanjutkan.
Nah, ini potongan kedua. Ya, jadi setelah diambil 1, maka sekarang akan dikurangi lagi. Ya, kurangi 1/4 lagi. Jadi 3/4 dikurangi 1/4 adalah hasilnya 2/4. Ini ya. Jadi ini yang berkurang 2, jadi 2/4. Nah, kemudian ini potongan ketiga dan keempat. Nah, potongan ketiga dan keempat ini seperti ini, ya. Kemudian dikurangi 1/4. Ya, jadi 2/4 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 1/4. Jadi 2 kurangi 1 sama dengan 1. Angka 4-nya turun ya. Jadi ini adalah 1/4. Kemudian potongan kain yang akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Ya. Kemudian masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Ya. Jadi masing-masing akan mendapatkan 1/4. Ya. Terus selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Tadi Pak Tri sudah sedikit menyampaikan ya. Jadi ketika kalian mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, maka kalian cukup mengurangkan bagian pembilangnya saja. Jadi untuk penyebutnya tidak usah dikurangi. Nah, sekarang perhatikan. Mengapa? Perhatikan contoh berikut. Jadi 3/4 dikurangi 2/4 hasilnya adalah 1/4. Jadi penyebutnya sama, kita tinggal mengurangkan bagian pembilangnya saja ya. Kemudian contoh lain, nah ini ada 5/6, perhatikan gambarnya kotak ini ya. Kemudian dikurangi 1/6 ya. Kalau digambarkan itu seperti ini ya. Jadi ketika kita mungkin kesulitan memahaminya, kalian bisa lihat dari gambar di sini. Jadi awalnya 3/4 dikurangi 2/4. Ya. Ini kan awalnya ada di sini yang diarsir, kemudian yang dikurangkan 2 ini. Jadi ini diambil 2, maka ya tinggal yang ini, tinggal 1/4. Ya, penyebutnya tetap sama. Gitu ya. Sama dengan ini. Yang kedua 5/6, kita hitung 5 ini ya, dari 6. Nah, kemudian kita ambilkan satu bagian. Kita ambil bagian yang paling belakang. Ya, maka ketika kita lihat gambarnya, maka yang tersisa adalah 4/6. Jadi 4 bagian ya. Nah, seperti itu. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja ya. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangkan pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contoh, 5/6 dikurangi 4/6, ya, sama dengan 5 dikurangi 4/6. Jadi 5 kurangi 4 adalah 1, dan 6-nya diturunkan. Gitu ya. Nah, ini gambaran dari ini. Nah, kemudian 9/15 dikurangi 5/15, jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, untuk 15-nya tidak dikurangi ya, jadi tetap. Jadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4, dan 15-nya di bawahnya. Penyebutnya tetap sama, yaitu 15. Gitu ya. Nah, dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Nah, sekarang kalian bisa melihat di sini. Nah, ini nanti sebagai tugas kalian ya. Jadi kerjakan latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut. Kalian jangan bingung ya. Kalian tinggal mengurangkan saja. Karena di sini penyebutnya sama. Gitu ya. Nah, ini silahkan untuk tugas kalian di rumah. Ya. Kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya, karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi itu bermacam-macam teknik pembuatannya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Nah, ini kalian perhatikan ya. Jadi teknik aplikasi itu seperti ini. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Nah, ini aplikasi ya. Jadi menempel dan menjahit. Nah, kemudian perhatikan gambarnya ini, kalian bisa melihatnya ya.
Kemudian Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing, ya. Maka selanjutnya kalian perhatikan di sini. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Nah, ini ya. Jadi ini seperti ini namanya menggunakan teknik veston. Langkah pertama, tempelkan dua potongan bagian kain yang bentuknya sama. Ya. Contohnya lingkaran misalkan, ya. Nah, kemudian perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Jadi awalnya dari pertama ini, ya, kita masukkan dan keluarkan bagian sini A, bagian B. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ya. Dan langkah kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Nah, ini nanti jadinya seperti ini, ya. Jadi pertama seperti ini, kedua, ya, ketiga. Jadi nanti terakhir hasilnya adalah seperti ini, begitu ya. Dan langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit, ya, ke kain utama, ya. Kemudian untuk hari ini, ini sudah ya. Jadi menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama seperti ini, ya. Nah, kalau kalian bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan bisa mempraktekannya ini, ya. Nah, untuk hari ini Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran, gitu ya. Nah, seperti itulah yang disebut dengan karya aplikasi dengan menjahit potongan kain dengan teknik veston seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi materi kita untuk cuaca subtema 4 ya, yaitu tentang cuaca, kemudian musim dan iklim ya. Baik, ini pembelajaran ke-1. Jadi untuk pembelajaran ke-1 sampai di sini dulu. Semoga apa yang Pak sampaikan bermanfaat ya. Pak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Namun sebelum mengakhirinya, Pak kita akhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, cukup sampai di sini apa yang bisa Pak sampaikan. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.